Erick Thohir diminta tetap perpanjang kontrak Sintayong. Nasib tragis timnas Malaysia U17. Fakta menarik Piala Dunia U17. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia. Sejauh ini, Afrika masih berjaya, sementara Eropa tidak ada apa-apanya di kompetisi tersebut. Dikutip dari laman resmi FIFA, sepanjang sejarah kompetisi, Nigeria menjadi negara yang paling banyak mengkoleksi gelar juara, tepatnya sebanyak 5 kali, yakni pada 1985, 1993, 2007, 2013, dan 2015. Di sisi lain, negara-negara Eropa justru tidak sanggup berbicara banyak dalam ajang ini. Sejauh ini tercatat ada 4 negara Eropa yang masing-masing pernah mencicipi gelar juara Piala Dunia U17 sebanyak 1 kali. 4 negara tersebut adalah Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet, Prancis, Swiss, dan Inggris. Ganjar Pranowo kena banyak sindiran usai Indonesia resmi jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Sindiran demi sindiran terlontarkan untuknya dari masyarakat yang kecewa dengan sikap Gubernur Jawa Tengah itu saat menolak timnas Israel beberapa waktu lalu. Pasalnya, sikap Ganjar dan beberapa pihak lainnya yang menolak timnas Israel datang ke Indonesia dalam ajang sepak bola dunia U20 lalu berdampak pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA. Dikutip dari kolom komentar unggahan Erick Thohir, banyak warganet tanah air yang menginginkan Ganjar Pranowo tidak ikut campur terkait tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal itu agar skuad Garuda Muda tetap bisa berlaga di Piala Dunia U17 meski lewat jalur tuan rumah. Nama Israel cukup jadi sorotan terkait status tuan rumah Indonesia dalam ajang di bawah naungan FIFA. Meski begitu, di Piala Dunia U17 2023 dipastikan tidak ada Israel. Pasalnya Israel yang berlaga di zona UEFA gagal lolos ke Piala Eropa U17 2023. Dia juga menjadi kualifikasi Piala Dunia U17 2023. Dalam kualifikasi menuju Piala Eropa U17, Israel sempat berhasil lolos ke Elite Round. Namun di babak Elite Round, Israel tidak bisa bersaing dengan Serbia, Bosnia, Herzegovina, dan juga Belarusia sehingga harus puas jadi juru kunci. Lantaran mereka tak tampil di Piala Eropa U17 2023, peluang mereka untuk melaju ke Piala Dunia U17 2023 menjadi tertutup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi pesan khusus untuk kedua pelatih timnas Indonesia Sintayong dan Indra Syafri terkait peran pemain skuad Garuda yang saat ini didominasi oleh punggawa muda. Erick Thohir meminta agar Indra Syafri dan Sintayong tidak memaksakan pemain. Pasalnya hal tersebut dikhawatirkan bisa menimbulkan cedera atau kejenuhan dari punggawa Garuda. Diketahui timnas semua kelompok umur akan menjalani agenda padat pada tahun ini, mulai dari Piala AFF U23, kualifikasi Piala U23, kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala Asia 2023. Erick Thohir mengaku skuad timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan generasi emas, mengingat berisikan para pemain muda bertalenta. Namun, segala hal patut diwaspadai guna memenuhi target di setiap eventnya. PSSI merencanakan timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade untuk kedua kalinya saat berlangsung di Paris, Prancis, tepatnya pada Juli hingga Agustus 2024. Bagi Erick Thohir, melihat Indonesia tampil lagi di ajang Olimpiade adalah cita-cita. Pasalnya timnas Indonesia pertama kali tampil di Olimpiade pada 1956. Ketika itu tim Garuda mendapatkan tiket ke Olimpiade Australia karena ada pemboikotan dari Taiwan. Saat itu, eskalasi konflik Cina dan Taiwan sedang tinggi. Kisah manis tampil di Olimpiade itulah yang ingin diulang oleh Erick Thohir. Karenanya pula, Menteri BUMN tersebut ingin Garuda Muda dipersiapkan dengan sangat serius sejak dari masa kualifikasi Piala Asia U23. Hal itu dimaksudkan sebagai jembatan ke Olimpiade. Thailand U17 berhasil tampil superior di Piala Asia U17 2023. Skuad Gajah Perang Muda berhasil lolos dari fase grup dengan status juara grup usai menyapu bersih 3 kemenangan. Di Piala Asia U17 2023 kali ini, Thailand ditunjuk sebagai tuan rumah. Sebagai informasi, nantinya 4 tim yang lolos ke semifinal Piala Asia U17 2023 ini bakal mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2023. Thailand pun memang tinggal selangkah lagi. Jika mereka menang di perempat final, maka skuad asuhan Pibob Onmo bakal menembus semifinal.
Sayangnya, di babak perempat final Thailand akan menghadapi tim kuat Korea Selatan. Timnas Malaysia U17 harus angkat koper dari kejuaraan Piala Asia U17 2023 setelah gagal bersaing di fase grup. Hasil ini sekaligus menampar keyakinan Harimau Malaya Muda yang sempat yakin akan tampil di Piala Dunia U17. Legenda Malaysia Raja Isa bahkan meminta pelatih Malaysia U17 untuk bertanggung jawab atas kegagalan tim junior. Menurut Raja Isa, kegagalan ini sepenuhnya kesalahan pelatih. Dia menyoroti pemilihan pemain untuk Malaysia U17. Kegagalan timnas U17 Malaysia di Piala Asia U17 menutup kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023. Justru sebaliknya, timnas U17 Indonesia yang gagal lolos ke Piala Asia U17 dipercaya oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hingga saat ini jadwal Piala Dunia U17 2023 tidak berubah, yakni dilangsungkan pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Dengan demikian, upacara pembukaan atau sejumlah pertandingan awal Piala Dunia U17 2023 tidak akan bisa digelar di Stadion GBK. Pasalnya, Stadion GBK akan digunakan untuk konser band asal Inggris Coldplay yang akan digelar pada 15 November. Stadion GBK dijadwalkan digunakan konser Coldplay selama hampir 2 pekan, yakni tanggal 5 hingga 17 November, mulai dari persiapan hingga usai konser. Situasi ini seharusnya bukan jadi masalah bagi PSSI dan Indonesia selaku tuan rumah. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki sejumlah stadion lainnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menggelar Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak mau membahas rencana FIFA Matchday tahun depan lantaran timnas Indonesia masih punya asa untuk menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir hanya memastikan bahwa timnas Indonesia bakal menjalani FIFA Matchday di bulan Desember. Setelah itu, timnas Indonesia akan fokus pada laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada bulan Oktober. Pasalnya, bila timnas Indonesia bisa melaju ke babak kedua, mereka akan bertarung dalam format grup yang berlangsung dari November 2023 hingga Juni 2024. Pembicaraan tentang FIFA Matchday baru akan dilakukan andai Indonesia tak berhasil lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir lalu menekankan bahwa salah satu tujuan FIFA Matchday adalah mendapatkan duel bermutu dan meraih poin. Apapun hasil di Piala Asia 2023, disebutkan juga bahwa kontrak Sintayong bakal tetap diperpanjang berdasarkan dari hasil evaluasi PSSI. Menilik pada laman suara.com, kabar tentang perpanjangan kontrak Sintayong sudah bergulir sejak tahun 2022 lalu, ketika Ketua PSSI masih dimotori oleh Iwan Bule. Di antara pertimbangan perpanjangan kontrak Sintayong adalah pembentukan mental pemain yang semakin membaik, adanya regenerasi pemain sehingga terdapat banyak pemain muda yang potensial di dalam skuad Merah Putih saat ini. Bahkan dengan melihat sepak terjang Sintayong yang cukup banyak membawa perubahan yang baik bagi timnas Indonesia, Erick Thohir yang kini menjadi Ketua Umum PSSI baru pun diminta netizen untuk memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.